Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1481 sampai bab 1485. Pan Wei menjabat tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan terus berjalan menuruni perahu. Namun, dia dihentikan oleh orang-orang itu. Pan Wei mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Pria botak itu tersenyum jorok dan berkata, "Gadis kecil, menurutku kamu mabuk laut. Ayo pergi, kakakku punya cara untuk menyembuhkanmu, kakakku tinggal di sebelahku. Aku akan mengantarmu. Pergi dan berbaring sebentar, haha." Arah yang ditunjuk oleh kepala botak itu adalah tempat di mana kembang api di dermaga berada. Banyak hal yang telah mereka lakukan seperti mengajak gadis-gadis dari keluarga baik-baik yang kehilangan daya tahan karena mabuk laut ke tempat pesta kembang api untuk dinikmati. Setelah menikmatinya, mereka akan menjual gadis-gadis dari keluarga baik-baik untuk sejumlah uang. Kepala botak dan yang lainnya melihat Pan Wei masih sangat muda, sendirian, masih mabuk laut, dan sangat cantik, sehingga mereka secara alami menjadi jahat. Pan Wei berkata, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, Pan Wei hendak melewati mereka dan turun ke perahu. Kali ini, kepala botak itu langsung berdiri, ingin meraih lengan Pan Wei. "Hei, tidak apa-apa, ayo pergi dengan kakak." Pan Wei mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan mendorong kepala botak itu. Kepala botak itu didorong ke belakang dan terhuyung. Semua orang terkejut, cewek ini cukup mumpuni. Di 4 penjuru Bermuda, kondisi geografisnya unik, selama para praktisi memiliki budidaya. Kepala botak juga merupakan prajurit peringkat kuning, dan dia bukanlah lawan Pan Wei sejak awal. Namun Pan Wei kini sangat lemah karena mabuk laut, tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan mendorong dengan satu telapak tangan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada kepala botak. Pria botak itu terkekeh. "Saudaraku, gadis ini memiliki beberapa keterampilan. Saya menyukainya. Ayo kita berkumpul, taklukkan dia dan mari bersenang-senang bersama." Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Sambil berbicara, orang-orang kuat di belakang kepala botak semuanya bergegas. Para pelaut ini berada di kapal sepanjang tahun dan sangat kuat. Di mana lawan Pan Wei sekarang? Setelah beberapa putaran, orang-orang kuat ini meraih lengannya dan memeluknya seperti seorang tahanan. Setelah Pan Wei ditahan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Lepaskan aku." Pan Wei mencoba menggunakan kekuatan, tapi dia hanya merasakan dunia berputar. Pria botak itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan merasa nyaman." Kebisingan di sini menarik perhatian banyak orang, namun tidak ada yang berani mempedulikannya. Karena orang-orang seperti Baldit semuanya adalah anggota Botgang, tidak ada yang mampu menyinggung Botgang. Bos kapal mantra ini duduk di samping dan tidak terkejut dengan kelakuan pria botak itu dan tidak menghentikannya sama sekali. Pria botak itu mencibir, dan hendak turun sambil memegangi Pan Wei. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Biarkan dia pergi." Pembicaranya tidak lain adalah Ye Chong. Ye Chong datang menjemput Pan Wei, tapi melihat adegan ini terjadi. Pan Wei sedikit pusing, tapi dia masih mengenali Ye Chong dan bersemangat, "Saudara Ye Chong, kamu akhirnya sampai di sini." Ketika pria botak itu melihat Ye Chong, dia mencibir dan kemudian menyentuh kepalanya yang botak. Dia memamerkan giginya dan berkata, "Siapa kamu? Kamu berani menyuruhku ke sini? Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan mengampuni kamu, hidup." Ye Chong mengerutkan kening dan tampak dingin. Dia berkata dengan dingin, "Lepaskan." Kepala botak itu mengutuk dengan keras, "Bodoh sekali, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan kamu masih berani berteriak padaku di sini. Apakah kamu benar-benar tahu siapa aku?" Ye Chong tanpa mengatakan omong kosong lagi,
dia berjalan lurus menuju kepala botak dan yang lainnya. Ekspresi pria botak itu tiba-tiba menjadi tegang, karena dia merasa Ye Chong sepertinya dalam bahaya. Detik berikutnya, Ye Chong sudah berjalan di depan kepala botak itu. Pria botak itu juga galak. Sebelum Ye Chong bisa bergerak, dia harus menyerang terlebih dahulu. Dia tiba-tiba berteriak dan meninju Ye Chong. Kekuatan tinjunya sangat kuat hingga mampu menghancurkan batu hingga berkeping-keping. Jika mengenai orang biasa pasti akan menghancurkan otot dan tulangnya, dan mereka akan mati seketika. Melihat pukulan datang ke arahnya, Ye Chong mendengus dingin, mengulurkan dua jari secara acak, dan meremas kepalan tangan botak itu dengan keras. Pria botak itu kaget, dan merasa tinjunya terikat oleh lingkaran besi. Sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Kemudian, Ye Chong meremas kepalan tangan kepala botak itu, dan dengan gerakan santai, kepala botak itu terlempar ke geladak sejauh 10 meter seperti kantong sampah. Kepala botak itu membuat lubang di geladak, separuh tubuhnya tenggelam ke dalam geladak, dan tampak setengah mati. Melihat ini, beberapa anggota kru lainnya dengan cepat melepaskan Pan Wei, dan semua bergegas menuju Ye Chong. Selusin orang mengepung Ye Chong, mengaum dan bergegas menuju Ye Chong. Setelahnya, yang terdengar hanyalah suara bang bang bang. Dalam 1 menit, semua orang ini dibebaskan oleh Ye Chong. Setelah itu, Ye bergegas mendukung Pan Wei. Anak kucing, kamu baik-baik saja. Pan Wei menggosok pelipisnya, aku hanya sedikit pusing. Kalau tidak, aku bisa menangani sampah kecil ini sendiri. Ye Chong tersenyum dan menyerahkan pil kepada Pan Wei. Pan Wei meminum obat mujarab tersebut, dan setelah meminumnya, rasa mabuk laut langsung hilang, dan tubuhnya kembali normal. Bagaimana? Ye Chong bertanya. Pan Wei mendengus, saudara Ye Chong, dengan ramuan yang bagus, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Kemudian, Pan Wei bertepuk tangan dan menjadi hidup kembali. Saudara Ye Chong, serahkan sisanya padaku. Saat dia berbicara, Pan Wei berjalan menuju anggota kru yang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Lalu, dia menendang mereka semua ke laut satu persatu. Orang-orang di sekitar semua terheran-heran, kenapa gadis yang tadi terlihat lembut dan lemah menjadi begitu kuat sekarang. Tidak lama kemudian, semua orang terlempar ke laut, kecuali yang botak. Kepala botak itu sudah bangun saat ini, terbaring di tanah, menatap Pan Wei dengan ngeri. Setelah Pan Wei menendang yang lain ke dalam air, dia berjalan menuju kepala botak itu. Wajah pria botak itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berkata, tidak, apa yang kamu lakukan, menjauhlah dariku, kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa aku? Pan Wei tidak peduli siapa pria botak itu, dan terus menghadapnya. Berjalan dengan kepala botak itu ketakutan, dan dengan cepat berteriak, bos, selamatkan aku. Pada saat ini, bos kapal yang duduk di geladak dan mengamati berdiri. Bos perahu memegang gelas anggur di satu tangan dan pisau baja di tangan lainnya. Dia mengetuk pilar kayu di sebelahnya dengan pisau baja, mengeluarkan suara, dong-dong. Cukup, hentikan untukku, kata bos kapal itu. Cepat beri aku kesempatan sekarang untuk memberiku asisten. Dia mendengus dingin, itu. Dan Pan Wei mengabaikan bosnya sama sekali, dan tiba-tiba menendang lengan kepala botak itu. Terdengar bunyi, klik dan lengan kepala botak itu pun ditendang. Pan Wei tidak langsung menendang kepala botak itu ke dalam air seperti yang dilakukannya pada orang lain, melainkan ingin menyiksanya secara perlahan. Sebelum teriakan pertama si kepala botak keluar, Pan Wei menginjaknya lagi hingga salah satu kaki kepala botak itu patah. Kali ini, pria botak itu berteriak, "Ah!" Kemudian, Pan Wei menendang kepala botak itu ke dalam air seperti sampah. Wajah sang kapten memerah karena marah. Dia pikir akan mudah baginya untuk menjelaskannya dalam satu kalimat, tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. "Kamu berani sekali. Kamu berani melakukan sesuatu di sini," kata bos perahu dengan dingin. Pan Wei mendengus, "Sekarang kamu tahu cara menonjol?
mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika aku baru saja diintimidasi? Bos kapal tampak murung dan berkata dengan dingin, betapa sombongnya, tahukah kamu siapa yang kamu pukul? Ini adalah wilayah laut, kota, jika kamu berani memprovokasi geng perahu, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Ye Chong berjalan ke arah Pan Wei, lalu menatap bos kapal dengan dingin, dan berkata, jika kamu terus bicara omong kosong, kamu akan berakhir seperti pria botak, percayakah kamu? Bos kapal ingin memarahi beberapa kata pada awalnya, tetapi tiba-tiba ditakuti oleh Ye Chong dan tidak berani berbicara. Dia hanya membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Bos perahu ini juga adalah orang yang melihat peluang dengan sangat cepat. Ia tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan pemuda dan pemudi pihak lain. Jadi, sekarang aku harus menelan amarahku terlebih dahulu. Kemudian, Ye Chong membawa Pan Wei, dan mereka berdua meninggalkan pelabuhan, naik kereta, dan menuju ke arah timur kota laut. Setelah melihat mereka berdua pergi, bos perahu itu menjadi dingin, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon pemimpin geng perahu itu. Hei, pemimpin geng, oh tidak, kami diintimidasi. Dari sisi lain, hanya suara suram yang terdengar, sampah tidak berguna. Ye Chong dan Pan Wei sedang duduk di kereta, menuju ke arah Yego untuk membeli villa tersebut. Ini adalah kereta dua kuda, ruang di dalam kereta cukup luas, terdapat jendela kecil untuk melihat keluar, dan tirai sedang dibuka. Pan Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tempat ini terlihat begitu tua? Ye Chong dengan singkat memberitahu Pan Wei tentang situasi di sini. Pan Wei, aku benar-benar minta maaf, jika aku tahu kamu mabuk laut, aku tidak akan memanggilmu ke sini, kata Ye Chong. Pan Wei tersipu, mengerutkan bibirnya dan berkata, kenapa kamu tidak meneleponku? Oh, apakah kamu punya orang lain, Ye? Chong melihat ekspresi marah Pan Wei, tersenyum sedikit, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Pan Wei mengambil menyesap. Pan Wei Kiao tersipu, dan ingin mendorong Ye Chong menjauh. Tapi setelah beberapa detik, dia melepaskan perlawanannya dan mencium Ye Chong. Setelah ciuman panjang yang penuh gairah, Ye Chong memberitahu Pan Wei tujuannya datang ke sini. Sambil berbicara, kereta telah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, dan akhirnya tiba di villa Ye Chong. Begitu memasuki villa, Pan Wei melihat 9 ular. Baik 9 ular maupun Pan Wei keduanya cantik, dan ketika mereka bertemu, hal pertama yang mereka lakukan adalah membandingkan satu sama lain dengan sedikit permusuhan. Ye Chong dengan cepat memperkenalkan keduanya satu sama lain. Pan Wei masih sangat melekat pada Ye Chong sekarang, tapi sekarang sikapnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia mendengus dan berkata dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jadi, Ye Chong buru-buru membawa Pan Wei ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Setelah mereka berdua tiba di kamar, Pan Wei berada di depan pintu, memeluk bahunya, dan berkata kepada Ye Chong, aku benar, saudara Ye Chong, kamu benar-benar baik, ada wanita cantik yang mengikutimu, di mana-mana, wajah tua Ye Chong. Yi Hong ingin menjelaskan, Pan Wei berkata, tidak perlu menjelaskan, saya tidak ingin mendengarnya. Setelah berbicara, Pan Wei berbalik dan hendak memasuki ruangan. Ye Chong ingin mengikutinya, tapi Pan Wei tiba-tiba menutup pintu dengan jepret, hampir mengenai hidung Ye Chong. Pan Wei ada di dalam pintu, dan berkata dengan marah, aku mengantuk, aku ingin istirahat, aku terlalu lelah sekarang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata dalam hatinya, sepertinya perempuan menjadi sama berubah-ubah. Setelah itu, Ye Chong lalu kembali ke bawah. Saat ini, 9 ular sedang menunggu Ye Chong di sofa di lantai bawah. Wajah Jiu Si juga tidak terlihat bagus. Ye Chong duduk di sofa dan menyesap minumannya. 9 ular tampak acuh tak acuh dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Pan Wei yang Anda temukan adalah gadis yang sangat cantik, dia cocok untuk Anda. Ada kecemburuan dalam kata-kata 9 ular. Ye Chong tersipu, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan menceritakan apa yang terjadi hari ini.
Setelah mendengar ini, 9 ular tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya mereka telah menyinggung orang-orang dari geng perahu. Anda tahu, geng perahu adalah geng terbesar di kota laut ini. Dia bertanggung jawab atas kota maritim dan pintu gerbang maritim yang menghubungkannya dengan dunia luar. Ada total 13 kapal di seluruh kota laut, atau kapal mantra di 4 penjuru Bermuda. Sekarang gerombolan perahu itu berjumlah setengahnya, 7 di antaranya. Hanya ada 6 kapal, dan mereka jatuh ke tangan keluarga besar di kota-kota lain di laut. Namun ke-6 kapal ini tidak memenuhi syarat untuk melaut, dan tidak ada bedanya dengan model. Oleh karena itu, pengaruh geng perahu di sini sangat kuat. Di kota laut, hal terakhir yang diprovokasi adalah geng perahu. Sulit untuk mendapatkan pijakan di kota laut jika Anda menyinggung geng perahu. Tetapi jika Ye Chong ingin mengembangkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghindari geng perahu. Namun, ini hal yang baik sekarang, Ye Chong dan Chuan Gang tidak lagi berselisih. Apalagi saya khawatir geng perahu akan segera datang ke pintu. Lebih sulit lagi bagi Ye Chong untuk terus memperluas kekuatannya di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan 9 ular, Ye Chong mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ye Chong berkata, sebenarnya, kekurangan kita sekarang adalah jalur untuk terhubung dengan dunia luar, karena untuk berkomunikasi dengan dunia luar, kita harus menggunakan kapal jimat. Ini juga alasan mengapa kita tidak bisa melewati geng kapal. 9 ular mengangguk. Ye Chong melanjutkan, jika kita memiliki kapal jimat sendiri dan bisa melaut, apakah itu berarti kita tidak membutuhkan geng perahu? 9 ular berkata, itu benar, tapi jangan bicara tentang apakah ada kapal jimat atau tidak. Meskipun kamu punya perahu ajaib, kamu tidak bisa melaut. Ye Chong tersenyum dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Masalah yang harus diselesaikan sekarang adalah di mana mendapatkan kapal mantra itu. Jiu Si menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang ini. Aku ingat kamu bilang sebelum ini apakah villa itu milik keluarga yang menurun, Ye Chong bertanya. 9 ular mengangguk. Ye Chong melanjutkan, Anda juga mengatakan bahwa keluarga ini dulunya sangat mulia dan memiliki perahu mantra. 9 ular mengangguk lagi. Karena mereka menjual properti mereka, akankah mereka menjual kapal mantranya? Ye Chong mengemukakan idenya sendiri. Mata Jiu Snack berbinar, dan dia menepuk pahanya, itu benar, kenapa aku tidak memikirkan ini? Kemudian, Jiu Snack dan Ye Chong menceritakan kisah keluarga ini. Nama keluarganya adalah Lu, patriark sebelumnya. Lu Yuming, juga seorang yang berpengaruh. Keluarga Lu memiliki 3 kapal jimat. Di era kebangkitan Lu Yuming, geng Chuan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar. Di kota laut, kapal mantra yang dikendalikan oleh keluarga besar masih bisa melaut. Dan hanya ada 2 kapal mantra yang berada di pembantu kapal. Namun, kemudian, penguasa kota baru datang ke kota laut. Pemimpin geng perahu dan penguasa kota baru berkolusi bersama, di bawah operasi 2 orang. Mereka secara bertahap mengambil kendali atas semua pintu keluar laut. Dan perahu mantra yang ada di tangan keluarga besar itu tidak bisa masuk ke dalam air, sehingga menjadi tumpukan kayu sisa. Belakangan, beberapa keluarga besar tidak tahan dengan tekanan tersebut, sehingga mereka menjual kapal jimat tersebut kepada geng perahu. Oleh karena itu, geng perahu sekarang memiliki 7 kapal mantra, lebih banyak dari jumlah total. Geng perahu juga semakin berkuasa, dan rencana awalnya adalah memperoleh semua kapal mantra. Namun, anggota keluarga besar yang tersisa sangat keras kepala, tidak mau bekerja sama dengan geng perahu, dan tidak menjual mantra perahu kepada geng perahu. Di antara mereka, Lu Yuming dari keluarga Lu adalah yang paling bertekad. Namun, 3 tahun lalu, Lu Yuming meninggal secara mendadak dan tidak dapat dijelaskan. Sejak saat itu, keluarga Lu mulai terpuruk, dan hingga saat ini mereka harus bergantung pada penjualan properti untuk bertahan hidup. Penyebab kematian Lu Yuming tidak diketahui, dan semua orang berspekulasi bahwa masalah ini ada hubungannya dengan geng perahu.
Semua orang mengatakan bahwa geng perahu menggunakan cara tercela untuk membunuh Lu Yuming. Adapun ketiga kapal tersebut, Jiu Snack tidak mengetahui apakah keluarga Lu telah menjualnya atau belum. Faktanya, sekarang bukan hanya keluarga Lu, kematian Lu Yuming benar-benar membuat takut beberapa keluarga besar lainnya. Semua orang sangat ketakutan sekarang. Dan saya khawatir hal itu tidak akan bertahan lama sebelum mereka berkompromi dengan geng perahu. Pada saat itu, saya khawatir geng perahu akan memiliki semua kapal mantra dan benar-benar mengontrol impor dan ekspor seluruh wilayah laut. Setelah mendengar ini, Ye Chong merasa kasihan atas apa yang terjadi pada keluarga Lu. Sore itu, 9 ular keluar untuk mencari koneksi dan menanyakan informasi. 2 jam kemudian, 9 ular kembali. Dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chong. Bagus, saya mengetahui bahwa 3 kapal mantra keluarga Lu belum terjual. Tetapi mereka telah bersiap untuk menjualnya, kami baru saja tiba tepat waktu, dan, sekarang. Seorang dealer kapal sedang bernegosiasi dengan keluarga Lu, dan kontraknya mungkin ditandatangani besok, dan kita bisa mengejar penawarannya. Ye Chong mengangguk. Ini adalah kabar baik. Tapi saya pikir akan ada banyak penawar. Jiu Si menggelengkan kepalanya, tidak banyak, hanya ada 1 pedagang kapal yang berani mengambil alih ketiga kapal mantra ini. Oh, kenapa? Secara logika, seharusnya ada banyak orang yang memperjuangkan hal sebaik itu kapal mantra, Ye Chong bertanya. Namun, tak lama kemudian, dia menemukan jawabannya sendiri. Pasti geng perahu yang sedang melakukan trik di belakang layar. Orang yang paling menginginkan perahu mantra tentu saja adalah geng perahu. Geng perahu mungkin memperingatkan pedagang lain untuk tidak bersaing memperebutkan kapal jimat. Adapun satu-satunya pedagang kapal, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan geng kapal. Sangat mungkin ini adalah rencana besar geng perahu, untuk menyingkirkan Lu Yuming terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan kapal mantra keluarga Lu. Meski keluarga Lu enggan menjual kapal mantra tersebut kepada geng perahu, kini karena tekanan hidup, mereka hanya bisa menutup mata atau menutup sebelah mata. Mereka menjual kapal tersebut kepada pedagang kapal, sedangkan bagaimana pedagang kapal dan geng kapal berkolusi, itu bukan terserah mereka. Ye Chong mendengar ini dan mengangguk, bisakah kita masuk ketika kontrak ditandatangani besok? Jiu Si tersenyum sedikit, mengeluarkan 2 undangan, dan berkata, aku hanya punya 2, kamu dan si kecilmu kekasih, pergilah. Jiu Ji melakukannya tidak menggunakan kata pacar, melainkan kata kekasih kecil, karena Jiu Ji tahu bahwa Pan Wei bukan satu-satunya selain Ye Chong. Wajah Ye Chong memerah, dia dengan cepat menyentuh hidungnya dan menerima 2 undangan itu. Saat dia sedang berbicara, Pan Wei turun dari lantai atas. Ketika dia turun, dia melihat Ye Chong dan Jiu Si mengobrol dengan penuh semangat. Jadi Pan Wei mendengus tidak puas lagi. Dia mengenakan 1 set piyama dan sepasang sandal di kakinya yang putih dan lembut. Dia terlihat sedikit malas. Dia mendekat dan duduk di antara Ye Chong dan Jiu Si. Pan Wei menggeliat dan berkata, aku lapar. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu bersihkan dan ayo makan. Aku tahu ada toko kebab khusus di sini, yang sangat lezat, jadi aku akan mentraktirnya kamu ketika Pan Wei mendengar ini, matanya berbinar, dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan bahkan berpura-pura tidak memaafkan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Jiu Si, kalau begitu, kita berdua akan pergi ke rumah Lu besok. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi dan menyelidiki aktivitas apa yang dilakukan geng perahu baru-baru ini. Jiu dia mengangguk dan berkata, ini mudah untuk ditangani. Pan Wei belum tahu banyak dan buru-buru bertanya apa yang ingin dia lakukan. Ye Chong dan Pan Wei berbagi pemikiran mereka. Kemudian, ketiganya mulai membuat rencana aksi besok. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari pintu villa. Orang-orang tersebut membawa berbagai senjata seperti tongkat kayu, pisau, dan pipa baja. Pakaian semua orang sama, semuanya pakaian coklat compang camping. Jelas sekali, orang-orang ini adalah anggota geng perahu.
Tampaknya orang-orang ini akhirnya datang ke sini. Pemimpinnya adalah seorang pria kulit hitam kekar. Dia mengenakan rompi biru, meskipun dia tidak tinggi. Dia memiliki tubuh yang kuat dan dua lengan yang kuat terbuka. Ada juga ukiran monster laut di bisepnya. Kurcaci hitam ini memiliki wajah yang garang dan beberapa bekas luka di wajahnya. Dia adalah pemimpin geng perahu saat ini, yang maha kuat. Ada 3 gigi emas besar di mulut Zizun Qiang. Ketika dia berbicara, ketiga gigi emas itu bersinar terang dan mempesona mata orang. Berdiri di samping Supreme Qiang adalah bos kapal kemarin. Ketika bos kapal melihat Ye Chong dan yang lainnya berjalan keluar, dia segera menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Itu dia, bos, itu dia," dan gadis kecil di sebelahnya. Dia masih muda dan memiliki seni bela diri yang tiada taranya. Hal semacam ini, di kota-kota maritim, tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, Zizun Qiang tidak terkejut setelah melihat Ye Chong dan Pan Wei. Namun, matanya menatap Pan Wei dan Jiu Si dengan penuh nafsu. Secara khusus, Pan Wei masih mengenakan piyama, dengan malas dan penuh gaya. Kemudian, Tuhan Yang Maha Esa mencibir dan berkata, "Hei, aku tidak menyangka keindahan seperti itu akan datang ke kota laut." Dia memamerkan giginya dan memamerkan 3 gigi emasnya yang besar. Kemudian, dia melanjutkan, "Kalian berdua, kalian cukup berani. Mereka yang berani menyentuh geng perahu benar-benar tidak menganggap serius geng perahu kami." Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Apakah geng perahu itu hebat?" Zizun Qiang mencibir dan berkata, "Melihatmu, aku tahu kamu baru di sini dan tidak mengerti aturannya. Hari ini aku dengan senang hati membuat pengecualian dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup." Dia berhenti dan menatap Ye Chong. Dia melanjutkan, "Ayo lakukan ini. Berlututlah, minta maaf padaku, dan bersujud kepada semua orang di geng perahu kami, dan kami akan memaafkanmu." Mendengar ini, semua orang di geng perahu tertawa terbahak-bahak. Namun, kedua gadis ini, "Kita harus membiarkan saudara-saudara geng perahu kita bersenang-senang sebagai kompensasinya," Supreme Qiang berkata dengan tidak senonoh. "Hei, jangan khawatir, saudara-saudara geng perahu kita sangat terampil, kedua gadis ini akan pergi, puaslah." Orang-orang Ansi di belakangnya tertawa lagi, mata mereka membelalak. Ada beberapa orang kasar di dalam geng, mereka sama sekali tidak peduli dengan hal semacam ini. Mereka terbiasa dengan kata-kata kotor. Ketika Pan Wei dan 9 ular mendengar ini, wajah mereka memerah karena marah, dan mereka hendak bergerak. Ye Chong menghentikan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menjaga mereka." Melihat penampilan Ye Chong, Zizun sepertinya tidak mau menyerah. Wajahnya menjadi dingin, dia menatap Ye Chong dan berkata, "Apa, sialan, wah, sekarang adalah kesempatanmu untuk hidup. Apakah kamu benar-benar tidak senang dengan hal itu?" "Benar, nak, jangan terlalu bodoh, jika kamu tidak berlutut sekarang, kamu akan mati." Beberapa orang di belakang Zizun Qiang berkata dengan nada makian. Ye Chong mengangkat bahunya dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin aku bisa mengampunimu." Begitu kata-kata ini diucapkan, Zizun Qiang dan yang lainnya sangat marah. "Apa-apaan ini? Kamu sombong sekali. Apa-apaan ini? Dari mana kamu mendapat ide untuk membunuh koin dan berbicara kepada kami seperti ini?" Semua orang mengumpat. Zizun Qiang menyipitkan matanya. "Wah, jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu memiliki sedikit kemampuan. Saya telah melihat banyak orang dengan kemampuan, tapi ini adalah kota di wilayah laut, dan ini adalah wilayah dari geng perahu. Bahkan jika kamu seekor naga, kamu harus memegangnya untukku. Itu seekor harimau, kamu harus jongkok untukku." Sebelum Zizun Qiang selesai berbicara, Ye Chong berkata dengan tidak sabar, "Ada begitu banyak omong kosong, cepatlah jika kamu ingin melakukannya." Zizun Qiang sangat marah dan memarahi, "Caoku, biarkan aku berpura-pura, ayo, biarkan anak ini tahu apa itu penyesalan." Yang Agung memberi perintah, dan semua orang kuat di belakangnya bergegas maju.
Masing-masing pria besar ini lebih kuat dari yang terakhir. Mereka semua adalah master, dan bahkan ada 2 prajurit tingkat Xuan. Jika kekuatan semacam ini ditempatkan di dunia luar, mereka mungkin akan menjadi tim yang menakutkan. Namun, di tempat seperti Bermuda Four Corners, mereka hanya bisa dianggap sebagai sebuah geng. Untuk sesaat, semua orang bergegas menuju Ye Chong. Lalu yang terdengar hanyalah suara, bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua anak buah Zizun Qiang jatuh ke tanah tanpa kecuali. Ada yang menutupi perutnya, ada yang menutupi kakinya yang patah, ada yang menutupi lengannya yang bengkok, dan mereka semua berteriak, aduh, 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 di tanah. Hanya Supreme Qiang, yang belum mengambil tindakan, yang tersisa berdiri di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saja, dia bahkan mengira dia terpesona dan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kenapa semua anak buahnya terbunuh dalam sekejap? Saat ini, Ye Chong perlahan berjalan menuju Zizun Qiang. Zizun Qiang menelan ludahnya dengan gugup dan tidak repot-repot membuka mulut untuk memamerkan gigi emasnya yang besar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saat berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekati Zizun Qiang. Dia berkata dengan suara dingin, "Apa? Aku takut. Bukankah kamu baru saja berdiri tegak? Ayo, lakukan." Zizun Qiang seperti balon kempes, dan nadanya sudah melembut. "Saudaraku, aku mengagumimu kekuatan bagaimana dengan ini, musuh mudah diatasi dan tidak mudah dibuat. Mari kita berteman, sehingga kita tidak akan pernah menyeberangi sungai mulai sekarang. Bagaimana dengan itu?" Ye Chong mencibir. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Zizun Qiang tidak menepati janji mereka, oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. "Siapa yang ingin menjadi temanmu?" Ye Chong berkata. "Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan menjadi temanku. Jika kamu bisa mengalahkanku, apakah kamu harus membuatku berlutut dan meminta maaf? Tidak ada alasan seperti itu di dunia." Melihat bahwa bersikap lembut saja tidak cukup, Yang Maha Tinggi itu kuat, maka dia berpura-pura tegar dan berkata, "Wah, saya akui kamu sangat mampu. Tapi jangan berpikir bahwa kamu hebat jika kamu sedikit mampu." Aku masih mengatakan hal yang sama. Ini adalah kota laut, itu adalah geng. Aku memberitahumu, selama kamu menjadi seorang teman geng perahu, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan di sini. Kalau tidak, Ye Chong mencibir, dan berkata, "Kamu benar-benar bisa omong kosong, kamu menghinaku? Aku tidak peduli. Tapi kamu baru saja menghina kedua temanku, saya tidak setuju dengan itu. Baiklah, Anda berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, dan meminta mereka untuk memaafkan. Jika mereka bisa memaafkan Anda, saya dapat mempertimbangkan untuk berteman dengan geng perahu Anda." Mendengar ini, wajah Zizun Qiang berubah. Dia juga bos dari geng perahu. Bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf kepada kedua gadis kecil itu? "Nak, jangan terlalu sombong, jangan mengira aku benar-benar takut padamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar teriakan, "Ah!" Ternyata Ye Chong menendang betisnya, yang langsung mematahkan betis Supreme Qiang. "Cepat atau lambat, kamu akan mati karena omong kosongmu." Ye Chong berkata dengan dingin, "Aku mengatakannya lagi, berlutut dan minta maaf, Supreme." Qiang berkata dengan keras, "Kamu mencari kematian." Ye Chong tidak menyia-nyiakan apapun kata-kata, dan langsung mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Supreme Qiang. Zizun Qiang juga memiliki budidaya prajurit tingkat Xuan, tetapi di bawah tangan Ye Chong, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, Supreme Qiang merasa takut. Saat tangan Ye Chong menjadi semakin kuat, pernapasan Zizun Qiang menjadi semakin sulit. Zizun merasakan ancaman kematian, dan kini dia yakin Ye Chong benar-benar berani membunuhnya. Oleh karena itu, Yang Maha Tinggi terpaksa, saya minta maaf, saya berlutut." Supreme Qiang berkata dengan susah payah saat wajahnya memerah. Ye Chong mendengus dingin sebelum melepaskan Yang Maha Tinggi. "Yikuyu, bagaimana bisa? Supreme Qiang berani berpura-pura menjadi saingan sekarang?" Dia berlutut langsung di tanah,
bersujud 2 kali, dan berkata dengan gemetar, Aku salah. Bisakah kamu lebih tulus, kata Ye Chong. Supreme Kiang merasa sangat terhina. Dia bersujud dan meminta maaf, saya salah. Ye Chong mendengus dingin, kamu sangat tercela, kamu harus jujur jika membiarkan aku membersihkannya. Mendengarkan Ye dihina Chong, Zi Zun Qiang tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk setuju. Iya, akulah yang jahat, aku jahat, tolong lepaskan aku, kata Agung Qiang. Ye Chong mendengus dingin, pergi, jika kamu berani bertindak di depanku lagi, aku akan membunuhmu, mengerti? Zi Zun Qiang mengangguk dengan cepat, ya, saya tahu, jangan berani lagi. Ye Chong berkata, keluar, jangan mengotori halaman saya. Zi Zun Qiang merasa lega ketika mendengar ini, dan dengan cepat ingin untuk berdiri dan melarikan diri. Namun, salah satu kakinya telah ditendang oleh Ye Chong, yang sangat merepotkan. Setelah memanjat beberapa kali, dia tetap tidak bisa bangun. Ye Chong berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Mendengar ini, Zi Zun Qiang terkejut, dan dengan cepat berguling dan merangkak, dan lari ke tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Dia tampak sangat malu. Bawahan lainnya juga berkecil hati, dan buru-buru mengikuti pemimpin tertinggi dan melarikan diri. Setelah orang-orang ini pergi, Jiu Snack sedikit khawatir. Orang-orang ini tidak mudah diajak main-main. Saya khawatir mereka akan mempermainkannya di masa depan, kata Jiu Si. Faktanya, Ye Chong juga tahu bahwa geng perahu adalah penjahat dan tidak akan pernah menepati janjinya. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri kali ini, mereka mungkin akan segera melakukan sesuatu di belakang mereka. Namun, Ye Chong tidak peduli. Baginya, orang-orang ini hanyalah sekelompok badut. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada 9 ular. Jangan khawatir tentang mereka, mari kita lanjutkan berdiskusi tentang membeli perahu mantra besok. Pada hari kedua, kota wilayah laut, Lu Jiayuan. Ini dulunya adalah kediaman keluarga Lu, salah satu keluarga paling terkemuka di kota laut. Melihat sekeliling, seluruh Lu Jiayuan adalah taman retro. Di taman, kolam bebatuan, pagar berukir, dan tatahan batu giok semuanya dipugar dalam gaya yang sangat retro, seolah-olah itu adalah taman kerajaan kuno. Namun, halaman yang tadinya terang dan indah kini ditumbuhi rumput liar. Bagian dalam taman sudah lama tidak dibersihkan. Banyak pohon yang layu, dan kolam kini dipenuhi berbagai macam daun-daun berguguran dan sampah. Kemanapun Anda memandang, ada pemandangan depresi dan kebobrokan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilik taman ini telah kehilangan kejayaannya. Di dalam taman terdapat beberapa rumah tua. Disinilah keturunan keluarga Lu masih tinggal. Namun, villa besar yang seharusnya berisik kini dipenuhi dengan desersi. Kebanyakan pelayan di kebun telah dipecat karena tidak mampu membayar gajinya. Di villa kosong itu, hanya tinggal beberapa keturunan keluarga Lu. Saat keluarga Lu sedang dalam masa kejayaannya, tempat ini juga penuh dengan tamu. Namun, sejak kemunduran keluarga Lu, hanya sedikit orang yang datang ke sini lagi. Seluruh taman keluarga Lu menjadi sangat tertekan dan kosong. Namun, hari ini, sekelompok tamu terhormat datang ke kediaman keluarga Lu. Tidak lain adalah pedagang kapal yang ingin membeli kapal jimat keluarga Lu, serta sekelompok taipan bisnis di kota laut. Saat ini, ada beberapa orang yang sedang duduk di sofa ruang tamu villa keluarga Lu. Di antara mereka, seorang wanita muda berusia 20-an sedang duduk di kursi pemilik sambil memegang setumpuk dokumen di tangannya. Wanita ini memiliki bibir merah, ciri-ciri halus, rambut pendek disisir, dan setelan all berwarna kuning muda, terlihat cukup mumpuni. Dia memiliki wajah yang bagus, dengan sosok yang menonjol, dan sekilas dia dapat dilihat sebagai kecantikan standar. Wanita ini adalah wanita tertua dari keluarga Lu dan kepala keluarga Lu saat ini, Lu Yue. Usia Lu Yue adalah usia di mana dia harus menikmati cinta yang manis, segala jenis hiburan,
dan segala macam kemewahan seperti putri dari keluarga lain. Namun, karena kematian mendadak ayahnya Lu Yuming, keluarga Lu sangat terpukul. Lu Yue tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab penting sebagai kepala keluarga. Namun, kemampuan Lu Yue saat ini tidak cukup untuk menghadapi pusat perbelanjaan yang dilanda krisis, sehingga tidak butuh waktu lama hingga keluarga Lu mengalami kemunduran. Lu Yue telah menjual banyak properti keluarga, tetapi masih belum bisa memperbaiki lubangnya. Untuk bertahan hidup, keluarga Lu harus menjual 3 perahu mantra leluhur. Tahukah Anda, perahu mantra ini adalah harta terpenting yang ditinggalkan nenek moyang keluarga Lu melalui kerja keras. Lagi pula, hanya ada 13 kapal mantra di 4 penjuru Bermuda. Keluarga Lu mereka hanya menempati 3 kapal, yang selalu menjadi kebanggaan keluarga Lu. Tapi sekarang, Lu Yue hanya bisa menjual harga dirinya. Lebih buruknya lagi, Lu Yue ingin menjual kapal mantra itu, tapi tidak ada yang berani mengambil alih. Sekarang hanya ada satu pedagang kapal yang berani mengambil alih, tapi harga yang dia tawarkan sangat rendah. Kedua belah pihak melakukan tawar-menawar untuk waktu yang lama, dan pedagang kapal tidak memberikan ruang apapun. Pada akhirnya, Lu Yue tidak punya pilihan selain menjualnya kepada pedagang kapal dengan harga yang sangat rendah. Lu Yue tahu, dan semua orang tahu, pasti ada orang-orang dari geng perahu yang berada di belakangnya. Jika tidak, orang akan berbondong-bondong mencari benda langka seperti kapal mantra karena pentingnya hal itu. Lu Yue bahkan sudah bisa menebaknya, termasuk kematian ayahnya, yang juga tidak bisa dipisahkan dari geng perahu. Namun, kemampuannya tidak dapat menggoyahkan geng perahu sama sekali, dan tidak ada cara untuk membalas dendam. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Seorang pria yang duduk di hadapan Lu Yue sangat gemuk, dengan senyuman di wajahnya. Dia adalah pedagang kapal yang berani mengambil alih, dan namanya adalah Wang Jincai. Di sekitar mereka berdua, ada beberapa bos besar kota laut. Ini adalah aturan berbisnis di kota kawasan laut, tetapi untuk bisnis besar apapun, beberapa saksi terkenal akan ditemui untuk memberikan kesaksian di tempat. Para bos besar ini adalah saksinya. Wang Jincai tertawa dan berkata, "Nona Lu Yue, jangan khawatir. Segera setelah kontrak ditandatangani, saya akan mengambil alih 3 kapal mantra dan dana akan segera dikirimkan kepada Anda, dan keluarga Lu Anda juga dapat mengandalkan uang ini untuk bertahan hidup, sudah berakhir." Wang Jincai mengatakannya dengan sangat tulus, seolah dia benar-benar memikirkan keluarga Lu. Lu Yue hanya mendengus dingin dan tidak menjawab. Wang Jincai melanjutkan, "Nona Lu Yue, sebenarnya, jika saya tidak mengenal ayahmu, Lu Yuming, saya tidak akan menandatangani kontrak ini dengan Anda dengan mudah, dan saya tidak akan memberi Anda diskon sebesar itu, harganya." Kata-kata Wang Jincai terdengar muluk-muluk, tapi Lu Yue hanya mendengus dingin. Para bos besar di sekitar juga diam-diam menggelengkan kepala. Wang Jincai mengatakannya dengan baik, tapi harga yang dia bayar untuk ketiga kapal mantra ini sangat rendah. Jika bukan karena tekanan dari geng perahu di belakang mereka, saya khawatir para bos besar ini sudah lama berebut dan ingin bergerak. Apakah masih giliran Wang Jincai? Alasan pertama mengapa para bos besar ini tidak mengambil tindakan adalah karena geng perahu telah mengancam mereka. Dan alasan kedua adalah karena meskipun mereka membelinya, jika geng perahu tidak setuju, yang mereka beli hanyalah tumpukan limbah. Wang Jincai melanjutkan, "Oke, berhenti bicara omong kosong, jangan buang waktu, ayo tanda tangani kontraknya sekarang." Wang Jincai tampak sedikit bersemangat, tapi dia tidak menyangka Lu Yue menggelengkan kepalanya. Lu Yue berkata, "Jangan khawatir, tunggu sebentar." Wang Jincai tercengang, "Oh, apakah ada yang lain?" Lu Yue melanjutkan, "Bos Wang, saya pikir harga yang Anda berikan tidak sesuai, jadi saya ingin memikirkannya lagi." Wang Jincai mendengus, "Mengapa? Melakukan kamu ingin menarik kembali kata-katamu sekarang? Harga yang kuberikan tidak pantas, Nona Lu Yue, jangan bersikap tidak sopan. Izinkan aku bertanya padamu, siapa lagi yang berani mengambil perahu mantramu selain aku, kamu,
Jangan bodoh, aku hanya memberimu harga ini demi teman lamaku, kalau tidak, aku harus menguranginya sebesar 30%. Lu Yue mengerutkan kening. Dalam hal ini, Bos Wang, jika hari ini jika kamu tidak mau membelinya, lupakan saja. Mendengar ini, Wang Jincai sedikit bingung. Wang Jincai memutar matanya, dan segera menunjukkan senyuman. Hei, Nona Lu Yue, tidak, sebenarnya, menurut senioritas, saya harus menelepon keponakan tertua Anda. Bukankah menurut Anda harganya tidak pantas? Ini tidak mudah untuk dilakukan. Menangani bukankah lebih baik? Aku akan menambahkan lapisan lain. Tidak apa-apa. Melihat Lu Yue tidak menjawab, Wang Jincai menambahkan, aku di sini untuk menjagamu. Lu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya masih tidak bisa menerima harga ini. Mendengar ini, Wang Jincai menunjukkan ekspresi tidak puas. Nona Lu, jangan melangkah terlalu jauh, tidak ada gunanya merasa tidak pernah puas. Saya masih mengatakan hal yang sama. Siapa lagi yang berani mengambil alih perahu mantra keluarga Anda? Bersambung.